Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan membahas tentang sejarah agama Katolik. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama yaitu Aisyah Nur Azhari, kemudian Azamul Istiqomah, kemudian saya sendiri Maulana Khairul Ihsan, kemudian yang terakhir yaitu Olivia Rahmadani. Oke, materi yang pertama adalah sejarah agama Katolik di dunia. Agama Kristen Katolik adalah agama yang dibawa oleh Yesus Kristus, putra seorang perawan suci, yaitu Maria, yang dilahirkan di Palestina lebih dari 2000 tahun yang lalu. Banyaknya sekte dalam agama Kristen Katolik membuat penulis mengedepankan gereja Katolik, sebab secara kuantitatif ajaran gereja Katolik dianut oleh demikian banyak umat, serta ajaran ini tersebar nyaris ke segala penjuru dunia. Yang selanjutnya yaitu sejarah agama Katolik di Indonesia. Terbangunnya gereja Katolik di Indonesia dengan lebih dari 30 keuskupan ialah prestasi penuh berkat. Pada awal mulanya, para pastor Belanda dikirim ke Indonesia hanya untuk melayani kebutuhan rohani orang-orang Katolik Eropa. Jumlah imam yang dikirim juga terlampau sedikit untuk Indonesia yang sedemikian luas. Kemudian yaitu sejarah Katolik di Banyumas. Dikala melaksanakan perutusan selaku vikaris apostolik, perilaku pengembalaan social maker menjadi terus terpancar. Tongkat estafet kepemimpinan yang dipercayakan kepadanya mempunyai arti yang berarti selaku penerus generasi untuk mengembalakan umat yang dipercayakan kepadanya di daerah Vikariat Apostolik Purwokerto. Dia melaporkan kalau sudah terdapat penggembala baru yang hendak menggantikannya, ialah Swemaker. Umat Katolik di Vikariat Apostolik Purwokerto pada masa-masa peralihan kepemimpinan dari MKR BJJ Fischer MSC ke MGN Schoenmaker MSC berjumlah 3.680 orang. Mereka terdiri atas kalangan Jawa yaitu 2.196 orang, kalangan Tiongkok 959 orang, serta kalangan Eropa yaitu 523 orang. Kalangan Tiongkok serta Eropa tersebar di kota-kota di daerah Vikariat Purwokerto. Aisyah Nur Azhari, NIM 1917402205 akan menjelaskan tentang populasi dan potret agama Katolik. Yang pertama, ada populasi dan potret agama Katolik di dunia. Menurut dari data Catholic News Agency, penganut agama Katolik kian bertambah hingga 16 juta penganut. Hal ini disampaikan pada tanggal 16 Oktober 2020 di Vatikan. Sehingga dapat dikatakan penganut agama Katolik di dunia berkisar sekitar 1,33 miliar dari keseluruhan penduduk dunia. Bertambahnya penganut agama Katolik ini disebabkan oleh meningkatnya populasi global. Selanjutnya, potret dari agama Katolik ini dapat dilihat dari FIDES, yaitu sebuah layanan informasi kepausan yang berdiri sejak tahun 1927. Di sini menyajikan bahwa Gereja Katolik telah mengelola ataupun mengawasi banyaknya rumah sakit, panti asuhan, dan sekolah, baik itu SD, SMP, hingga SMA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang populasi dan potret agama Katolik di Indonesia. Di Indonesia sendiri, sebanyak 10% penduduk yang terdaftar di Indonesia adalah penganut agama Kristen. Dan di Indonesia,
Kristen termasuk dalam Protestan dan Katolik itu adalah lain hal. Sehingga dapat dikatakan jumlah penganut agama Katolik di Indonesia sekitar 7 juta penganut dari 23,5 juta. Untuk potret agama Katolik sendiri di Indonesia, meskipun agama Katolik termasuk dalam minoritas di Indonesia, tetapi umat agama Katolik tetap menjalin hubungan baik dengan umat Muslim lainnya ataupun umat dari agama lainnya. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang populasi dan potret agama Katolik di Banyumas. Di Banyumas sendiri, menurut data yang saya ambil dari Badan Pusat Statistik, terdapat 11.293 penganut Katolik di Banyumas dari berbagai kecamatan. Dan untuk lebih jelasnya, ada beberapa kecamatan yang tidak ada penganut Katoliknya sama sekali, seperti Lumbir, Pekuncen, dan Purwojati. Dan untuk populasi terbanyak itu terdapat pada Kecamatan Purwokerto Timur. Jadi sehingga keseluruhan berjumlah 11.293 penganut Katolik. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Ya, materi selanjutnya yaitu materi mengenai ajaran hari besar dan juga ritual ibadah yang terdapat di dalam agama Katolik. Nah, poin pertama yakni di sini akan membahas tentang ajaran agama Katolik. Jadi, di dalam gereja Katolik ini memiliki keyakinan bahwa Allah itu cuma satu, yang muncul di dalam 3 individu, yaitu Allah Bapa, Yesus si Putra, serta Roh Kudus. Nah, kepercayaan inilah yang termasuk di dalam Credo Nicea, serta dikatakan di dalam Katekismus. Nah, Katekismus ini merupakan buku yang berisi ajaran-ajaran kepercayaan iman di dalam agama Katolik. Nah, Credo Nicea itu merupakan bentuk pengakuan iman yang menyatakan bahwa Tuhan, yang menyatakan bahwa Yesus bukanlah Allah melainkan ciptaannya. Nah, orang yang beragama Katolik di dalam melaksanakan sesuatu itu bersumber pada janji Yesus, di mana janji Yesus ini tercantum di dalam kitab Injil. Nah, sebagaimana gereja Katolik yakin bahwa ia dibimbing secara berkepanjangan oleh Roh Kudus. Kemudian untuk ajaran selanjutnya yaitu mengenai hakikat Allah, di mana ialah mempercayai jika Allah itu esa, Allah itu abadi, dan Allah itu maha kuasa. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hari besar di dalam agama Katolik. Ya, selanjutnya yaitu tentang hari besar di dalam agama Katolik, yaitu ada 3, perayaan Natal, perayaan Paskah, dan juga ada Jumat Agung. Nah, yang pertama ini perayaan Natal. Perayaan Natal itu merupakan secara bahasa itu berasal dari bahasa Latin, yaitu Dies Natalis, yang mana artinya merupakan hari lahir. Nah, menurut sudut pandang Kristiani, Natal itu dikatakan sebagai penyambutan atau bentuk penyambutan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang lahir ke dunia. Jadi, perayaan Natal ini diartikan sebagai perayaan untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Kemudian yang kedua ada perayaan Paskah. Perayaan Paskah ini dikenal sebagai hari kebangkitan Isa Al-Masih. Nah, bagi umat Katolik, perayaan ini dimaknai sebagai bentuk pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Kemudian, perayaan ketiga yaitu ada perayaan Jumat Agung. Nah, perayaan Jumat Agung ini dikenal dengan istilah wafatnya Yesus Kristus di kayu salib setelah diadili, atau wafatnya Yesus Kristus. Nah, peristiwa wafatnya ini dipercaya umat Katolik atau umat Kristen sebagai bentuk penebusan dosa umat manusia. Namun, peringatan ini bukan merupakan peringatan sebagai bentuk duka cita, tetapi melainkan sebagai bentuk momen penuh cinta bagi agama Katolik. Nah, untuk poin ketiga ini ada ritual ibadah di dalam agama Katolik. Nah, ritual ibadah dalam agama Katolik sendiri ada berupa atau berbentuk pujian serta penyembahan dan juga khotbah. Pujian dan penyembahan ini memiliki arti jika gereja membagikan ungkapan iman atau menyampaikan rasa syukur mereka kepada Tuhan, yaitu melalui nyanyian, melalui tari-tarian, serta doa. Dan sebaliknya, khotbah mempunyai makna jika Tuhan berdialog kepada gerejanya melalui pengkhotbah atau pendeta dalam penyampaian firman-Nya. Nah, untuk istilah-istilah yang terdapat di dalam pujian, yaitu ada istilah barak,
yaitu merupakan kata dasarnya yaitu lutut atau berkat. Nah, biasanya kata ibarat ini tuh digunakan untuk sebagai bentuk menyanjung atau memberi hormat, sebagai bentuk memuji, merayakan, mengakui Allah sebagai sumber berkat, dan juga mengakui Allah sebagai sumber kuasa. Nah, istilah yang berikutnya itu ada sabaj. Sabaj ini artinya berseru atau keras. Nah, biasanya pujian ini diungkapkan dengan suara lantang. Nah, yang ketiga ada taudah. Nah, arti taudah ini merupakan korban ucapan syukur, di mana biasanya kata taudah ini digunakan untuk mengucap syukur, untuk menaikkan korban pujian kepada tindakan iman, dan juga memberikan pengakuan. Istilah selanjutnya ada halah. Halah ini artinya bersih. Biasanya halah ini digunakan untuk menyanjung, membanggakan, merayakan dengan penuh sukacita, dan untuk mengagungkan. Nah, yang ketiga, selanjutnya itu ada zamar, memainkan suatu alat musik. Nah, kata zamar ini biasanya dipakai untuk bernyanyi, memuji, memainkan alat musik, merayakan dengan nyanyian dan juga alat musik. Selanjutnya ada yadah. Yadah ini artinya tangan atau menggunakan tangan. Biasanya yadah ini digunakan untuk pengakuan dengan mengangkat tangan, untuk menyembah dengan mengangkat tangan, dan juga bersyukur dengan mengangkat tangan. Istilah selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam penyembahan. Istilah dalam penyembahan ini ada dua, yaitu dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, istilah penyembahan itu artinya yaitu sachach, yang berarti bersujud. Kemudian dalam perjanjian baru itu istilah penyembahan yaitu latrewo dalam bahasa Yunani, yang artinya dalam keadaan sebagai budak, penyembahan kepada Allah, dan kata proskuneo. Saya akan menjelaskan struktur kepemimpinan dan organisasi keagamaan Katolik. Yang pertama yaitu struktur kepemimpinan atau kepemerintahan hierarki di dalam gereja Katolik di berbagai dunia. Di antaranya itu yang pertama ada Paus. Konsili Vatikan II menegaskan, adapun dewan atau badan para uskup hanyalah berwibawa apabila bersatu dengan Imam Agung di Roma. Pengganti Petrus selaku kepalanya, serta sepanjang kekuasaan primatnya terhadap semuanya baik para gembala ataupun kaum beriman, senantiasa berlaku seutuhnya. Karena Bapak Gembala paling tinggi yang berpusat di negara gereja, Vatikan berdasarkan tugasnya ialah selaku wakil Tuhan Yesus Kristus sendiri serta pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia. Paus, pengganti Petrus, merupakan pemimpin para uskup. Yang kedua yaitu uskup atau episkopos yang bergelar Monsignor atau Diocesan. Konsili Vatikan II merumuskan dengan jelas, tiap-tiap uskup menjadi asas serta dasar kelihatan untuk kesatuan dalam gerejanya. Tugas pokok serta fungsi atau yang biasa disingkat dengan tupoksi seorang uskup diocesan atau uskup suffragan merupakan mempersatukan serta mempertemukan umat. Uskup ialah memimpin umat dalam golongan pastoral keuskupan. Yang ketiga yaitu pembantu uskup, yaitu ada imam, romo atau pastor, serta deacon atau frater. Yang pertama yaitu para imam atau romo atau pastor merupakan wakil uskup yang bergelar Monsignor atau Diocesan di setiap jemaat setempat. Tugas konkret para imam merupakan pewartaan, perayaan, serta pelayanan umat. Yang kedua, para deacon atau frater, tingkat hierarki yang lebih rendah ada pada para deacon yang ditumpangi tangan bukan untuk imamat, melainkan untuk pelayanan. Deacon merupakan pembantu uskup atau episkopos serta romo atau pastor atau imam dalam pelayanan terhadap umat beriman. Dan yang terakhir itu ada kardinal. Kardinal bukan jabaran hierarkis serta tidak termasuk struktur hierarkis. Kardinal adalah penasehat paus serta
penolong Paus dalam tugas reksa harian seluruh gereja. Yang selanjutnya yaitu organisasi keagamaan Katolik. Salah satu dari organisasi keagamaan Katolik yaitu Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia atau yang disingkat dengan WKRI. Wanita Katolik Republik Indonesia ialah organisasi kelas menengah ke bawah. Saat sebelum menjadi organisasi, pada tahun 1913, para guru lulusan Sekolah Katolik Muntilan membentuk Perkumpulan Sosial Katolik Wandawa atau Kekeluargaan Katolik. Pada tahun 1920, para anggota Katolik Wandawa membentuk organisasi Pusara Katolik Wandawa atau yang disingkat dengan PKW dengan pusatnya di Muntilan lengkap dengan susunan pengurus.